Halo, assalamualaikum. Bagaimana cara lapor realisasi investasi atas dividen yang kita terima agar dividen yang kita terima itu tidak kena pajak? Simak baik-baik di video ini. Baik pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media yang budiman. Seperti kita ketahui, sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, dividen yang diterima oleh orang pribadi tidak lagi kena PPh ya. Dividen yang diterima oleh orang pribadi tidak lagi kena PPh final 10%. Dengan syarat ada dua. Satu, diinvestasikan kembali selama paling sedikit 3 tahun. Dan yang kedua adalah dilaporkan di laporan realisasi investasi atas dividen. Video ini akan membahas mengenai cara lapor realisasi investasi atas dividen. Produksi hari ini 18 Februari 2024. Sehingga ini adalah video terbaru edisi 2024. Dan di video ini pula ya, kita akan sekaligus lapor dividen tahun pertama, tahun kedua, serta tahun ketiga. Ya, sekaligus kita akan lapor realisasi investasi dividen atas yang kita terima tahun pertama, tahun kedua, serta tahun ketiga. Baik, sebelum lanjut, kami ajak kembali Anda semua, pemirsa Tips Pajak Media dan pembaca tipspajak.com untuk like video ini, subscribe channel Tips Pajak Media agar manfaat-manfaat ini yang coba kami bagikan ini dapat semakin banyak lagi menjangkau orang-orang yang berkepentingan. Sehingga pada akhirnya literasi perpajakan para wajib pajak di Indonesia akan meningkat. Baik, inilah cara mudah lapor realisasi investasi dividen di DJP Online. Ada 6 langkah yang telah saya rumuskan di sini ya. Ada 6 langkah yang akan saya sajikan. Di mana yang pertama kita perlu unduh ya, kita perlu unduh laporan dividen dari perusahaan sekuritas ya. Ini adalah konteksnya jika dari bursa. Lalu jika Anda dapat dividen dari perusahaan Anda sendiri, tentunya silahkan kumpulkan data-data terkait. Jika Anda dapat dividen pula dari perusahaan non-bursa, juga silahkan kumpulkan data-data terkait. Itu ya, langkah pertama adalah unduh laporan dividen, kemudian kita akan masuk ke DJP Online. Kita akan masuk ke DJP Online di menu e-reporting investasi ya. Kemudian kita akan masukkan dividen yang diterima sekaligus nih 3 tahun. Tahun 2023, 2022 dan 2021. Oke, kenapa 3 tahun Bang? Ya karena seperti kami sajikan di awal tadi bahwa dividen yang diterima itu harus diinvestasikan selama 3 tahun ya, diinvestasikan selama 3 tahun agar tidak kena PPh. Bagaimana jika dikonsumsi Bang sebelum 3 tahun? Sebelum 3 tahun sudah dikonsumsi, maka tentunya tahun dikonsumsinya itu Anda harus bayar PPh-nya. PPh final 10% atas dividen. Kemudian berikutnya adalah masukkan dividen yang diterima dan masukkan investasi yang dilakukan atas dividen itu. Lalu nomor 5 ini adalah penting. Anda silakan lakukan print screen ya, print screen laporan print screen dividen yang diterima dan investasi yang Anda lakukan, karena nanti di akun DJP Online ini sepanjang pengetahuan kami saya cek itu nanti tidak muncul historinya. Jadi silahkan disimpan baik-baik, di print screen dan simpan baik-baik. Kemudian nomor 6 adalah submit, kemudian simpan bukti lapor. Kalau bukti penerimaan elektronik ini bisa diunduh setiap saat. Yang tidak bisa adalah detail yang kita input ya, detail yang kita input, detail dividen yang diterima, begitu pula dengan detail investasi yang diterima itu tidak muncul. Seperti itu. Jadi harus simpan baik-baik. Itulah gambaran step by stepnya. Dan kita masuk ke langkah pertama. Ini contohnya ya, ini contoh, bukan promote ya, contoh. Kami akan melaporkan ya, kami akan melaporkan dividen yang diterima dari perusahaan sekuritas Mandiri Sekuritas. Ini adalah salah satunya tentunya. Di sini akan muncul, di sini muncul ada data dari Januari 2023 sampai dengan Desember 2023. Dividen apa aja yang diterima? Ini baru satu ya, satu BBRI. Nanti ada yang lain seperti apa.
Nah, ini kita akan penting nih, kita akan butuhkan angka ini. Angka berapa dividen yang kita terima dan tanggal ya. Dan tanggal payment-nya, tanggal ditransfer ke rekening kita. Seperti itu, ini adalah salah satu contoh data dukung dividen ya, dividen yang diterima. Baik, berikutnya kita akan lakukan pelaporan di e-reporting investasi. Jika Anda baru pertama kali akan melaporkan realisasi investasi ini, maka seperti biasa tentunya silahkan masuk ke DJP Online, lalu Anda klik profil, ya, klik profil, kemudian ada pilih aktivasi fitur. Silahkan pilih aktivasi fitur. Kemudian setelah aktivasi fitur, silahkan dipilih untuk yang di sini e-reporting investasi. Gitu. Silahkan dipilih e-reporting investasi. Setelah itu Anda akan dibawa keluar, kemudian silahkan login lagi dan tampilannya adalah seperti ini. Anda masuk kembali ke DJP Online, kemudian pilih tab layanan di kanan atas ini, kemudian pilih e-reporting investasi. Silahkan ini di scroll kanan, scroll kiri ya. E-reporting investasi silahkan Anda pilih. Klik. Setelah kita pilih e-reporting investasi, maka tampilannya adalah seperti ini. Ini adalah contoh akun yang telah melakukan pelaporan sejak pertama kalinya berlaku e-reporting investasi ya. Ini adalah contoh akun yang telah melakukan e-reporting investasi sejak pertama kali. Contohnya di sini. Ini munculnya adalah tahun pajak. Ini tahun pelaporan ini munculnya sebagai tahun pajak. Meskipun 2022 ini kita lakukan pelaporan atas dividen yang diterima di tahun sebelumnya 2021. Ada 2022 dan 2023. Ada pembetulan di sini. Baik, ini adalah dashboardnya. Lalu kita pilih tab lapor di sini. Setelah kita pilih tab lapor, pada prinsipnya ada dua bagian. Bagian atas adalah laporan investasi dividen, ya, laporan dividennya. Bagian atas adalah dividen yang kita terima. Kemudian untuk bagian yang di bawah adalah realisasi investasinya. Ya, kita isi yang di atas terlebih dahulu, laporan dividen yang diterima. Kita pilih atas lalu klik tambah. Setelah kita klik tambah, maka akan muncul laporan seperti ini. Akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan cek. Nah, pelaporan ke ini tentunya silahkan disesuaikan. Ini case-nya adalah kita terima sejak tahun 2021 dan seluruhnya diinvestasikan. Sehingga kita akan melakukan 3 laporan. Ya, case-nya adalah kita terima sejak 2021. Jadi, kita lakukan pelaporannya adalah untuk 2021 ini yang diterima di 2021, kita klik di sini. Kita klik 2021, pelaporan ketiga. Masukkan kembali dividen yang Anda terima di tahun 2021. Berikutnya, bagaimana dengan dividen yang kita terima tahun 2022? Nah, untuk tahun 2022, maka silahkan pilih ini laporan kedua. Gitu ya, sama seperti yang nomor 3 tadi. Untuk 2021 adalah kita laporkan yang ketiga kalinya. Untuk tahun 2022 kita laporkan kedua kalinya. Dan ini tentunya yang terbaru yang kita terima tahun lalu, tahun 2023 adalah pelaporan ke-1. Kita pilih laporan ke-1. Klik. Tanggal terima silakan dilihat di ini. Jika dilihat di daftar tadi akan muncul tanggal terimanya. Ini ya, payment date. Payment date di sini contohnya adalah 27 Januari 2023. Silahkan masukkan nanti tanggal terimanya di situ, lalu jumlah dividen yang dibagikan masukkan saja dividen yang kita terima. Contohnya di sini adalah jika ini dari Bank BRI 1.197 rupiah, maka silahkan masukkan 1.197 rupiah dari Bank BRI. Silahkan masukkan di sini. Untuk yang diinvestasikan, Anda harus masukkan seluruhnya. Jadi misal terima 1.000, maka investasikan 1.000. Ya. Bagaimana jika tidak seluruhnya dikonsumsi? Ya tentunya yang di laporan ini adalah laporan yang agar tidak kena pajak. Artinya laporan yang atas dividen yang laporan atas dividen yang diinvestasikan kembali agar tidak kena pajak. Gitu.
Silakan lalu kita akan pilih tambah. Di sini ya dividen dalam negeri tadi contohnya, kemudian dividen dari luar negeri, saham di bursa efek. Kita fokus dulu ke dividen dari dalam negeri. Pemberi penghasilan silahkan tuliskan perusahaan, nama perusahaan yang membagikan dividen kepada Anda. Tanggal diterima kapan, jumlah dividen dan diinvestasikan. Kita pilih berikutnya, kita pilih tambah, klik tambah. Nah, inilah dia tampilannya setelah kita lakukan input ya. Ini adalah tampilan setelah kita melakukan input data di sini. Di sini akan muncul bahwa atas sendiri ini adalah pelaporan ketiga ya. Atas pelaporan ketiga ini adalah tampilan dari dividen-dividen yang diterima di tahun 2021 yang sekarang ini dilampirkan di tahun 2023. Kemudian yang baris kedua dan ketiga ini ya adalah pelaporan tahun kedua, dividen yang kita terima di tahun 2022. Kemudian yang terakhir ini adalah dividen yang baru saja kita terima di tahun 2023. Semoga clear ya. Jadi pada prinsipnya sekali lagi ini case-nya adalah kita lapor selama 3 tahun berturut-turut ya. Tahun 2021 sudah dilaporkan di 2022 dan 2023 kemarin. Tahun 2022 sudah dilakukan di tahun 22 dan di tahun 23 kemarin. Nah, ini tentunya yang baru ini tahun 2023 kita laporkan di tahun 2024 sekarang. Tampilannya adalah seperti ini. Dan berikutnya kita akan lanjutkan ke tambah laporan investasi. Nah, tambah laporan investasi ini sama seperti yang tadi. Ini investasi atas dividen yang mana, tahun keberapa, silahkan dipilih. Tanggal investasinya, jika ini adalah saham, ya, jika ini adalah saham dan langsung diinvestasikan kembali, maka tanggal investasinya Anda bisa melakukan dari tanggal payment date sekaligus plus tanggal investasi. Baik ya, lalu bentuk investasi. Nah, bentuk investasi ini ada macam-macam ya. Bentuk investasi ini ada macam-macam. Pada prinsipnya adalah minimal dia masih ada di pasar keuangan ya. Pada prinsipnya lagi yang secara sederhana adalah selama dividen itu tidak Anda konsumsi, selama itu masih ada di bank, di obligasi negara, di surat berharga negara, maka tidak kena pajak. Ya, prinsipnya adalah jangan dikonsumsi. Bagaimana jika dikonsumsi? Ya harus dibayar pajaknya terlebih dahulu, PPh 10%. Ini contohnya adalah saya tuliskan di bentuk investasi lain yang sah, saham. Ya, atas saham. Kemudian nilai investasi di kanan bawah ini Anda bisa lihat nilai investasi, silahkan dimasukkan berapa nilai investasinya. Nah, ini adalah laporan investasi ya, laporan investasi di sini. Atas angka-angka yang kita input tadi, hasilnya adalah di sini. Di bawah ini ada pelaporan pertama, atasnya adalah pelaporan kedua, dan atasnya lagi adalah pelaporan ketiga. Sekali lagi, dividen ini harus kita tahan 3 tahun ya, jika Anda tidak mau kena pajaknya. Lalu berikutnya adalah submit. Namun sebelumnya kami ingatkan kembali bagi Anda untuk silakan Anda print screen ya. Silakan Anda print screen di sini, Anda foto atau print screen atau apapun itu ya, agar Anda punya dokumentasi. Silakan print screen laporan dividennya apa aja. Kemudian investasinya juga silakan di print screen ya, print screen. Kemudian dicetak kalau perlu. Mengapa? Karena tidak seperti e-filing. Untuk laporan realisasi investasi ini kita tidak bisa melihat apa yang sudah kita input ya. Kita tidak bisa melihat apa yang sudah kita masukkan data-datanya. Sehingga Anda perlu mempunyai dokumen pendukungnya. Ya, silakan Anda simpan baik-baik dokumen pendukungnya. Berikutnya adalah kita pilih submit di kanan bawah, scroll down, Anda pilih submit, klik pilih submit. Lalu akan ada notifikasi konfirmasi apakah Anda sudah yakin ingin submit pelaporan, tentunya kita pilih ya. Kemudian kita akan tunggu
sejenak ya, kita akan tunggu sejenak mengenai proses data pelaporan. Mohon sabar menunggu. Dan finally, ini dia notifikasi terakhir yang menandakan kita sudah selesai melakukan kewajiban pelaporan ini ya. Ada notif pelaporan telah disimpan, nomor form sekian-sekian dengan kode pembetulan 00. Dokumen BPS, bukti penerimaan surat, dapat diunduh pada halaman dashboard. Ya. Kita pilih OK berikutnya. Itulah bukti penerimaan elektroniknya. Nah, ini kita bisa lihat lagi. Ini adalah kembali ke awal, tampilan awal dashboard. Di kiri atas ini, nambah apa tidak? Pastikan alamatnya adalah sesuai ya, e-reportinginvestasi.pajak.go.id. Ini adalah recordnya, ada beberapa entrian. Ini adalah 1 sampai 5 dari 6. Halaman kedua ada 1 ya. Jadi untuk 2021, 2022 dan ini yang terkini 2023 yang di sini munculnya adalah 2024. Berikutnya di kanan ini ada icon unduh BPS, kita klik unduh BPS. Dan inilah produk akhirnya ya. Inilah produk akhirnya. Bukti penerimaan surat, laporan realisasi investasi ya. Laporan realisasi investasi atas dividen yang kita terima agar kita tidak kena pajak. Seperti itu. Saya resume kembali bahwa step by stepnya untuk lapor realisasi investasi dividen ini adalah ini, unduh data-data pendukung, kemudian masuk DJP online, reporting investasi, kemudian masukkan dividen yang diterima, masukkan investasi yang dilakukan, print screen, simpan baik-baik kalau perlu dicetak, kemudian submit dan simpan bukti lapor. Sekian membaca dan pemirsa cara lapor realisasi investasi atas dividen ya. Lapor realisasi investasi atas dividen agar dividen yang kita terima itu tidak kena PPh final 10%. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Akan kami bahas, akan kami balas satu persatu insya Allah. Anda juga bisa bergabung di Telegram serta Instagram kami untuk private konsultasi. Dan semuanya adalah for free, alias gratis. Sekian, semoga bermanfaat. Salam sehat dan salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.